Halo, kembali dengan Arsitek Ganteng. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari toolbar tampilan awal SketchUp. Jadi ketika kita menginstal SketchUp, kebetulan saya ini pakai 2024 untuk Windows ya. Jadi tampilan awalnya adalah seperti ini. Dan yang saya akan jelaskan adalah toolbar yang paling sering dipakai untuk menggambar. Jadi ada beberapa seperti toolbar ini. ini sangat jarang dipakai. Kemudian yang ini juga sangat jarang dipakai. Ini akan saya skip. Dan yang akan saya jelaskan adalah yang sudah paling sering dipakai, seperti yang ini. Seperti itu, kita mulai. Awalnya ini, ada line. Lines yang jelas line, kita bisa bikin garis dari sini. Dalam SketchUp, itu ada sumbu X, Y, Z. X ini yang merah, Y ini yang hijau, Z-nya ini yang biru. Z ini untuk yang atas bawah, kemudian yang hijau ini untuk depan belakang, yang merah untuk kanan kiri. Dan ketika kita bikin garis hijau, merah, terus kembali ke hijau lagi, kita bisa ambil sudut di sini dan ditarik. Nah, ini akan menjadi garis yang siku. Kemudian dikembalikan lagi ke awal, akan menjadi suatu bidang. Seperti itu ya. Ini bidangnya yang di X dan Y. Kemudian kalau ada bidang, bikin satu garis lagi yang warna biru, yang di Z. Nah, ini garisnya berarti ke atas. Seharusnya yang ke bawah. Seperti itu. Ini adalah fungsi dari line. Kemudian ada lagi namanya eraser. Ya, eraser adalah menghapus. Ada shortcutnya juga. Kita bisa pakai shortcut E. Kita pencet E di keyboard, maka akan muncul perintah erasernya keluar. Atau kita juga bisa langsung klik erasernya di sini. Kemudian fungsinya juga sama. Fungsinya adalah menghapus garis, menghapus garis, menghapus garis. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi, akan saya undo dulu. Ada lagi fungsinya itu adalah ini untuk membuat sudut melengkung. Seperti itu. Di sini ada beberapa. Pada dasarnya ini lumayan agak jarang dipakai sih sebenarnya. Dari sini kita tarik, kemudian kita tarik lagi, misalkan membuat melengkungnya adalah 90 derajat. Ketemu. Sekali lagi ya, tarik sini. Dari tarikan ini kita bisa ngelihat di area lens ini, kita membuat seberapa jarak jari-jarinya dari lengkungan ini. Misalkan mau dibikin, ini kan satuannya mili. Misalkan mau dibikin, saya mau bikin 20.000 mili. Oke, kemudian kita tinggal tarik mau berapa besar sudut yang mau kita pakai. Ada 45. Ngikutin ini aja. Ini per 15 ya, jadi garis-garis birunya ini per 15, 15, 30, 45, dan seterusnya. Sekarang kita bikin 90. Klik. Sudah selesai. Seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk bikin garis melengkung, dan kita tahu dari sini juga kita bisa tahu jari-jarinya berapa, bisa atur, kemudian sudutnya juga berapa. Seperti itu. Kemudian lanjut. Di sini adalah shapes. Shape ini itu membuat kotak atau persegi panjang. Dengan cara seperti ini, kita klik ikonnya di sini, kemudian kita klik di sudut manapun, kemudian kita tinggal tarik. Nah, di sini kan ada dimensionnya. Di dimension sini ada sumbu yang merah dulu tadi, X dulu, kemudian yang Z. Jadi kita akan masukkan misalkan contoh mau bikin ukuran 30, 50.
akan menjadi kotak dengan ukuran sesuai dengan yang kita atur tadi. Ini dengan batas ini ini untuk membuat gambar. Setelahnya untuk toolbar yang area sini yang di sekat tengah ini untuk mengedit gambar. Oke, saya jelaskan. Kemudian ini adalah namanya push pull. Kalau ada shortcutnya juga di keyboard pakai tombol P. Push pull fungsinya adalah untuk membuat bidang 2 dimensi menjadi bidang 3 dimensi. Contoh misalkan kotak ini yang baru kita bikin, terus kita mau bikin jadi 3 dimensi, tinggal kita klik tengahnya, pakai klik kiri, kemudian tinggal ditarik ke atas, ditarik ke sumbu Z ya, iya. Bisa ditarik ke atas atau ditarik ke bawah. Tarik ke atasnya, distance-nya bisa kita atur di sini. Kita mau naikkan misalkan tadi kan ini ukurannya 30.000 dan 20.000. Kita bisa naikkan misalkan 50.000. Akan menjadi bentuk balok ya ini. Seperti itu. Ini fungsi dari push pull. Kemudian ada fungsi dari ini offset. Offset ini kita dari bidang 2D ini ataupun bidang yang 3 dimensi ini kita bisa bikin garis di dalamnya ataupun di luarnya. Contohnya seperti ini. Ini akan saya hapus dulu. Offset ini shortcutnya F. Ini sudah aktif ya. Kita klik bidang yang mau di offset kan. Kemudian klik kiri, ditarik ke dalam atau ditarik keluar. Ditarik ke dalam, distance-nya ini adalah jarak antara garis awal dengan garis setelahnya, entah garisnya ke dalam atau keluar. Kalau misalkan mau bikin garisnya ke dalam, oke, ke dalam jaraknya berapa, dibikin 5.000 misalkan. Jadi jarak antara garis dalam dengan garis luar itu 50.000. Begitu juga misalkan kita bikin garis offsetnya itu keluar. Keluarnya berapa, bisa kita atur misalkan 200. 200 jadinya kecil. Atau mungkin kita bisa bikin lebih besar, 2000. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi, ini untuk offsetnya ya. Ada lagi move. Move ini, nah untuk memakai fungsi move ini, kita harus ada syaratnya. Move ini pakai shortcutnya M. Jadi kita klik M di keyboard. Tapi sebelum itu tidak bisa langsung kita move gitu saja, karena kalau dengan garis yang banyak seperti ini, bidangnya harus di select semua. Contoh, misalkan ada satu bidang kotak seperti ini. Ini kan satu bidang aja kotak, sedangkan ini ada 1, 2, 3 bidang ya, bukan garis. Kalau garis kan ada banyak, ini kan satu bidang, 2 bidang, 3 bidang. Ini juga, kalau ini satu bidang. Nah, satu bidang ini bisa langsung kita pindah. Seperti itu. Sedangkan kalau bidangnya banyak seperti ini, itu harus di select dulu bidang mana yang mau dipindah. Misalkan bidangnya yang tengah saja, mau digeser ke sini. Seperti itu. Kemudian ada fungsi lagi dari ini rotate.